Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait kelanjutan kasus Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat. Dan sekarang sudah memasuki babak baru ya, dengan penetapan 4 tersangka termasuk Irjen FS. Dan yang terbaru dari yang terakhir diumumkan yaitu diumumkannya istri FS yaitu PC ya, Putri Chandrawati sebagai tersangka gitu. Nah, ini menarik, satu demi satu kasus ini terungkap ya. Semoga cepat terselesaikan. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Istri Verdi Sambo terancam hukuman mati dalam kasus Brigadir J ya. Polisi menetapkan istri ex Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo Putri Chandrawati sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Status tersangka diberikan karena Putri Chandrawati diduga melakukan kegiatan yang menjadi bagian dari pembunuhan Brigadir J dan juga berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Bahwa PC Putri Chandrawati ada di lokasi sejak di Jalan Saguling dan di Duren 3 dan melakukan kegiatan yang menjadi bagian pembunuhan Brigadir J, ujar Andi di Mabes Polri. Atas perbuatannya, Putri disangkakan melanggar pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Polri, Brigjen Andirian ya, mengatakan rekaman digital video recorder DVR CCTV yang ditemukan tim sus Polri menunjukkan Putri berada di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling ya. Tak hanya itu, Putri Chandrawati juga terlihat di rumah dinas Sambo ya. Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Rumah dinas merupakan TKP pembunuhan Brigadir J. Hasil temuan itu didapat usai tim sus Polri melakukan gelar perkara dan menyelidiki 2 alat bukti, yakni keterangan saksi dan bukti elektronik berupa DVR CCTV di rumah pribadi dan rumah dinas Sambo. Polri juga telah memeriksa dan meminta keterangan sedikitnya 52 saksi yang terdiri dari unsur ahli, dokter forensik hingga inavis untuk perkara tersebut. Selain DVR CCTV, Polri juga menyita 3 barang bukti elektronik lainnya, yakni hard disk eksternal merek WD ya, tablet Microsoft Surface, dan laptop merek Dell milik Kompol BW. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Barada E dan Bribka RR adalah ajudan Sambo, sementara itu Kuat Ma'ruf merupakan asisten rumah tangga jenderal polisi tersebut. Sementara itu, Baradae sudah mendapat persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjadi justice collaborator dalam kasus ini. Status justice collaborator memungkinkan kepada Baradae mendapat keringanan hukuman ya, sobat sekalian. Menarik ya, kasus ini sedikit demi sedikit sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi publik ya terhadap kasus ini yang semula kita ketahui ya, kasus ini ya pada waktu awal mula kejadian 8 Juli 2022 itu, kemudian baru dilaporkan 11 Juli ya, disampaikan bahwasanya ini adalah ada ada perbuatan tembak menembak gitu ya antara Baradae dan Yosua ya. Semua tembakan yang ditembakkan oleh para Brigadir Joshua semuanya meleset ya. Kemudian yang
Kemudian kalau apa namanya, tembakan dari Baradae kena gitu ya. Nah ini sejak awal sudah banyak apa namanya, hal-hal yang mencurigakan gitu ya, dan akhirnya sudah benar gitu ya, atas desakan publik dan juga perhatian dari Presiden Jokowi ya, untuk membuka kasus ini seterang-terangnya ya, untuk membuka tanpa ada ditutupi. Akhirnya desakan publik itu membuat institusi Polri harus ya benar-benar membuka kasus ini seterang benderang gitu ya. Nah setelah kasus ini dibuka terang benderang, kita ketahui ya, ternyata ini membuka rahasia yang luar biasa ya dari apa namanya, Irjen FS atau Verdi Sambo gitu ya. Banyak sekali setelah kasus ini buka ya, dan memang sudah diakui sendiri oleh Irjen Verdi Sambo bahwasanya dialah ya yang menjadi otak, kemudian yang juga melakukan rekayasa kasus itu yang disampaikannya sendiri ya. Dan kemudian akhirnya ya memang tidak terjadi tembak menembak ya, tetapi terjadi penembakan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat ya. Akhirnya dalam hal ini yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu 4 ya, Irjen apa namanya, Baradae ya atau Richard Eliezer Budiang Lumiu ya, kemudian Bribka RR atau Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf sebagai ART atau asisten rumah tangga, dan Irjen FS Verdi Sambo yang sebagai otak gitu ya. Dan yang terbaru ya, ternyata yang apa namanya, banyak dipertanyakan publik yaitu terkait apa namanya, peran PC yaitu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang saat ini yang pada saat kejadian juga kalau kita melihat, dan itu sudah diketahui halayak umum ya, CCTV ya adanya dugaan keras apa namanya, PC ini terlibat gitu ya, terlibat salah satu bagian gitu ya. Beberapa hari berselang ternyata memang setelah diadakan penyelidikan ya, terutama memang yang paling vital adalah barang bukti CCTV atau DVR gitu ya, dan memang CCTV yang menjadi CCTV vital gitu ya, ternyata ditemukan juga ya. Di situ disampaikan bahwasanya CCTV yang berisi video dari PC ya, Ibu PC Putri Chandrawati itu yang ternyata berada di 2 tempat ya, yang sangat vital juga ya, di rumah pribadinya di Saguling dan juga rumah dinas di Duren 3. Dan akhirnya memang polisi menetapkan Putri Chandrawati ini sebagai tersangka gitu ya. Yang kalau kita melihat awal kasus ini Putri atau PC ini ya, Ibu PC ini mengaku ya dilecehkan oleh Brigadir J ya, dan sempat membuat laporan pada awal-awal kasus ini ya. Dan satu Indonesia kena prank gitu ya, termasuk juga apa namanya, pengacara dari PC ini sendiri ya, kalau nggak salah Patra Zen ya, Patra M Zen itu mengaku memang kena prank itu ya, yang kemarin sudah di wawancari oleh Kompas TV oleh Rossi gitu ya. Nah memang yang menjadi pertanyaan, yang menjadi efek dari perbuatan PC ini adalah Putri itu PC ini ya bisa terancam hukuman mati gitu ya, karena pasal yang disangkakan itu melanggar pasal 340 KUHP gitu ya. Nah ini termasuk pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Ini kalau 5556 ini turut serta dan ikut membantu gitu ya. Jadi kalau untuk pasal 340 KUHP ya, hukumannya ya diantaranya adalah hukuman mati ya, pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun gitu ya, terancam hukuman mati ya. Jadi
kita bisa lihat gitu ya, kalau memang peran PC ini begitu dominan atau begitu nyata ya, misalnya dalam hal satu yang menyebabkan kematian misalnya atau turut serta bisa saja terancam hukuman mati gitu ya, hukuman mati ya. Nah ini tergantung, yang paling penting adalah bagaimana peran jaksa dan hakim dalam hal ini ya, apakah benar-benar tegas, karena sesuatu hal hukum itu ya memang harus memberikan keadilan gitu ya. Tetapi memang kalau kita melihat bagaimana perasaan keluarga Brigadir J, memang mereka belum puas gitu ya, karena ini masih belum masuk pengadilan gitu ya. Nanti kalau sudah masuk pengadilan ya, kita tunggu apakah ini benar-benar dihukum sesuai dengan keinginan ya. Tentu saja kalau kita melihat ya, keluarga Brigadir J yang begitu kehilangan Brigadir Joshua, mereka menginginkan bahwasanya ini dihukum seberat-beratnya gitu ya, sama seperti kasus KM50 ya. Saya yakin kalau kita melihat saya yakin ketika melihat korban jasa Laskar FPI yang 6 itu, dan coba bayangkan ya, tidak ada salah seorang pun yang dihukum ya, malah dua itu ya, Yusmin Ohorea dan Bribtu Fikri Ramadan ya, itu dihukum onslah bebas gitu ya, dengan padahal kita ketahui ya, sudah ada korban jiwa gitu ya, yaitu 6 laskar FPI. Nah, istri Verdi Sambo ini memang terancam hukuman mati karena memang sedari awal ya, bukti yang memberatkan yaitu DVR ya, yang memang menjadi vital adalah keberadaan Putri ya, PC Putri Candrawati ini yang berada di rumah dinasnya dan rumah Duren 3 gitu ya. Nah memang ini tidak akan dibuka secara detail, nanti dibuka di pengadilan. Dan yang paling penting ya sobat sekalian ya, yang belum terang benderang yaitu masalah motif ya, motif gitu ya, why ya, kenapa FS ini tega ya sampai membunuh ya ajudannya sendiri yaitu Brigadir J, yang kalau kita melihat ceritanya FS Brigadir J ini sudah dianggap sebagai keluarga sendiri gitu ya. Apa yang melatar belakangi sampai seseorang itu begitu jengkel ya, karena jengkel itu sampai bisa membunuh gitu ya, sampai mau menembak gitu ya. Nah ini kan termasuk menjengkel yang sudah di atas ubun-ubun ya. Sebenarnya nah inilah cara Allah SWT untuk membuka kasus ini ya, kemudian juga skenario Allah ya, ternyata dengan adanya kasus Brigadir J ini tidak hanya mengungkap satu kasus gitu ya, tetapi kita melihat setelah kemarin ternyata beredar PDF ya tentang kerajaan Sambo itu ya, yang sudah beredar luas, dan konsorsium 303 yaitu konsorsium 303 itu dalam KUHP itu terkait dengan judi ya, perjudian. Nah ini yang luar biasanya itu informasi yang kita dapatkan ya, yang di banyak media WhatsApp itu ternyata menyantumkan banyak sekali ya anggota polisi, termasuk dari bintang perwira tinggi ya, Pati, Menengah, dan juga Pama itu lengkap gitu ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh IPW ya, Ketua IPW Sugeng ya, Pak Sugeng itu ini tidak mungkin ya, patut diduga ini dikeluarkan oleh polisi sendiri yang kemungkinan ingin ingin supaya masyarakat ya, patut diduga supaya masyarakat itu bisa menekan ataupun memberikan tekanan kepada pertama informasi, kemudian yang kedua agar
masyarakat itu bisa mendesak ya agar Ferdy Sambo ini bisa dihukum gitu ya, seberat-beratnya. Kalau kita melihat bahkan alur yang begitu rapi dengan nomor HP-nya sekali, ini tidak mungkin orang biasa ataupun masyarakat itu ya mempunyai ya, kecuali informasi ini didapatkan dari internal kepolisian, patut diduga gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutan dari kasus Ibu PC ya? Apakah akan langsung ditahan ya? Karena kalau sudah dinyatakan tersangka dengan pasal 340 dengan hukuman mati ya, hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun, itu harus ditahan gitu ya. Dan ini terus bergulir ya, kita tunggu saja. Tetapi sedikit sudah kita ketahui ya titik titik cerah ya yang diharapkan publik ya, karena ada desakan ya. Dan memang yang kita harapkan bukan ini juga berlaku untuk kasus kilometer 50 yang sekarang masih kelam gitu ya, masih kelam meskipun sudah diputuskan OSL. Tentu saja keluarga dari Laskar FPI yang 6 Laskar FPI tentu saja tidak ikhlas gitu ya, karena sudah ada korban dan korban jenazah yang Laskar FPI itu benar-benar tidak wajar gitu ya, ada penyiksaan dan lain sebagainya. Dan ini yang tidak hanya desakan untuk mengungkap kasus Sambo ya, tetapi juga semoga ini dengan dibukanya kasus Sambo akan membuka juga ya informasi-informasi ya tentang kondisi Polri yang sekarang ya patut kita sayangkan sedang terjadi problem karut-marut ya. Dan memang harus ada pemenahan ya, reformasi yang besar-besaran ya, terutama masalah bagaimana membentuk anggota-anggota itu yang mempunyai moral ya, akhlak ya. Tidak mungkin seseorang itu yang mempunyai akhlak itu melakukan tindak kriminal ya. Bagaimana mungkin seseorang dalam yang kita andalkan, yaitu dalam bidang keamanan, yaitu polisi, itu melakukan tindak kriminal gitu. Siapa lagi yang bisa kita andalkan kalau tidak polisi? Maka memang dengan kondisi sekarang tentu harus ada benar-benar reformasi gitu ya. Ada reformasi dari pihak Polri ya, dengan adanya kasus ini adalah momentum polisi untuk benar-benar mengembalikan kepercayaan publik ya, karena kepercayaan publik sekarang sudah goyah gitu ya dengan adanya kasus Brigadir J ini. Bagaimana seorang brigadir aja bisa ditembak, apalagi orang-orang biasa gini ya. Nah, itu yang kita tunggu ya, kelanjutan ya, apakah benar-benar ya hukuman itu benar-benar bisa memberikan kepuasan dari keluarga Brigadir J, yaitu Brigadir Joshua ya, yaitu tentu saja hukuman mati gitu ya. Nah, apakah ini bisa terlaksana ya, karena seseorang itu, keadilan itu bisa tegak ya, karena kalau keadilan itu mempunyai kesamaan, equality treatment ya. Orang yang mempunyai rasa keadilan dalam semua level ya. Orang bawah mendapat keadilan, orang atas yang melanggar hukum juga harus mendapatkan keadilan yang merata. Ya, kita tunggu kasus Brigadir J ini ya, dan kita memang tetap juga menantikan ya sebenarnya motif ini. Nah, ini motif yang harus dibuka, yang harus motif ini yang harus benar-benar disampaikan supaya terang benderang gitu ya. Dan semoga ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kepolisian, institusi Polri yang kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.